Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Nindiyah Kurniawati. Saya adalah salah satu guru pengajar di SMK Negeri 1 Subo Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini sedang mengampu guru produktif agribisnis perikanan, payo, dan laut. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai video praktik baik pembelajaran diferensiasi. Selamat menikmati. Sebagai guru produktif perikanan, pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan saya untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berfokus pada potensi individu. Misalnya, dalam mengajarkan teknik budidaya ikan, saya akan menggunakan variasi metode pembelajaran seperti demonstrasi langsung bagi siswa dengan kemampuan visual dan kinestetik, diskusi interaktif bagi siswa dengan kemampuan auditori, serta proyek mandiri bagi siswa yang menyukai pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja di bidang perikanan. Pembelajaran di kelas dapat kita desain semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan pembelajaran diferensiasi, dengan fokus pada menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah melaksanakan asesmen formatif awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Melalui asesmen ini, saya dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta gaya belajar siswa sehingga saya dapat merancang strategi pengajaran yang lebih tepat sasaran. Misalkan, dalam mengajarkan teknik budidaya ikan, hasil asesmen formatif akan membantu saya memutuskan apakah perlu lebih banyak demonstrasi praktis, diskusi interaktif, atau kegiatan pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Dengan demikian, pembelajaran diferensiasi dapat dijalankan lebih efektif, mendorong keterlibatan siswa, dan memaksimalkan potensi mereka di bidang perikanan. Kombinasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran diferensiasi memungkinkan kita sebagai pendidik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Dengan teknologi, kita dapat menyediakan berbagai sumber belajar yang lebih fleksibel, seperti video tutorial, simulasi interaktif, hingga platform pembelajaran online yang dapat diakses kapan saja. Teknologi juga memfasilitasi penggunaan asesmen formatif secara real-time untuk memantau perkembangan siswa dengan menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan data yang diperoleh. Media pembelajaran interaktif memiliki peran penting dalam mengakomodir berbagai gaya belajar siswa, khususnya untuk siswa dengan gaya belajar auditori dan visual. Untuk siswa auditori, media interaktif seperti podcast, narasi video, atau rekaman audio dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih efektif melalui pendengaran. Sementara itu, siswa visual akan lebih tertarik pada elemen-elemen grafis seperti infografis, diagram, video animasi, atau presentasi dengan visual yang menarik. Dengan menggabungkan kedua jenis media ini, kita menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, di mana siswa dapat memilih cara terbaik untuk mereka dalam menyerap informasi. Dalam mendukung pembelajaran diferensiasi, membentuk kelompok belajar berdasarkan kemampuan awal siswa adalah strategi yang efektif. Dengan melakukan asesmen formatif terlebih dahulu, kita dapat mengetahui tingkat pemahaman masing-masing siswa, sehingga kita dapat mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar mereka. Setelah itu, siswa diberi kebebasan untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu secara visual, auditori, atau kinestetik. Dalam setiap kelompok, mereka bisa menentukan pendekatan dan strategi yang paling nyaman bagi mereka untuk memahami materi. Peran guru di sini adalah sebagai pendamping dan fasilitator yang selalu siap membimbing, memberikan umpan balik, serta mendukung setiap proses belajar siswa.
Guru juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya, membantu mereka menemukan cara terbaik dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam dan keterampilan yang lebih kuat di bidang yang mereka pelajari. Dalam pembuatan produk diferensiasi, kita dapat memanfaatkan teknologi dengan menggabungkan perekaman audio dan slide interaktif. Perekaman audio membantu siswa dengan gaya belajar auditori untuk memahami materi melalui penjelasan yang dapat mereka dengarkan kapan saja. Sementara itu, slide interaktif dengan grafik dan animasi memberikan dukungan visual bagi siswa yang belajar lebih efektif melalui gambar dan visualisasi. Dengan mengkombinasikan kedua media ini, kita menciptakan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, memberikan mereka kebebasan untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan gaya dan preferensi mereka. Lalu, bagaimana dengan hasil pembelajaran berdiferensiasi? Sejauh yang sudah saya terapkan, hasil pembelajaran berdiferensiasi menciptakan karakter pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, serta mampu berkolaborasi. Siswa yang mandiri memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mereka, menentukan cara belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan terus berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Kreativitas siswa berkembang saat mereka diberi kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai cara dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide inovatif. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga menumbuhkan sikap kolaboratif, di mana siswa belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai perbedaan dalam kelompok mereka. Melalui kolaborasi, mereka tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah terakhir pembelajaran, jangan lupa melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional pada siswa. Dalam proses ini, siswa diajak untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka dan mengenali emosi yang muncul selama pembelajaran. Dengan menggunakan roda emosi, siswa dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan mereka, serta belajar mengelola emosi dalam konteks belajar. Refleksi ini membantu siswa memahami diri mereka dan meningkatkan kesadaran sosial, mendorong empati, serta memperbaiki interaksi dalam kelompok. Dengan demikian, siswa belajar pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan produktif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah langkah penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif. Dengan memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan produk diferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, kita tidak hanya membantu mereka memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pelajar yang mandiri dan kreatif. Melalui proses ini, setiap siswa dapat menunjukkan potensi unik mereka, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan merasakan kepuasan dalam pencapaian yang mereka raih. Pada akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya membentuk pemahaman akademis, tetapi juga karakter dan keterampilan sosial yang akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Terima kasih telah berkenan melihat praktik baik yang saya lakukan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.